pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi tak satu pun orang bisa menjamin dirinya selamat di saat ajal memanggilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumil qiyamah. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati Bapak, Ibu pengurus Masjid Al-Hijrah, yang kita hormati Ketua Komisi Kematian RW 15, yang kami hormati para guru, para ustadz yang hadir pada saat ini, teristimewa sekali kepada Bapak, Ibu serta saudara kami ahli baik, umumnya kaum muslimin dan muslimat jemaah takziah yang dimuliakan Allah. Dalam kondisi bagaimanapun kita wajib bersyukur kepada Allah SWT di atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul di rumah duka ini dalam rangka melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yaitu berupa takziah berupa ini. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini diberikan ganjaran pahala oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda indahnya. Amin. Dan salawat dan salam marilah sama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kajian takziah pada malam ini ya kita tidak menggurui. Alhamdulillah para guru, para ustaz kita banyak hadir cuma untuk sekedar mengulang dan mengingatkan kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, kematian itu adalah satu kata yang tak asing lagi di telinga kita ini. Akan tetapi kematian itu ya, bisa menggetarkan hati setiap yang berjiwa. Kenapa? Karena kematian itu adalah merupakan suatu keniscayaan yang pasti akan dialami oleh setiap yang berjiwa. Apa itu kepada yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat biasa, seluruhnya itu pasti akan kembali kepada pangkuan ilahi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan kematian. Pada suatu ketika salah seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Atanya sahabat, ya Rasul, ketika engkau hidup, engkaulah yang memberikan nasihat kepada kami. Tapi ketika engkau sudah tiada, lalu siapa yang akan memberikan nasihat kepada kami?" Jawaban Nabi, "Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Yang pertama, nasihat itu bisa berbicara untuk kalian. Yang satu lagi nasihat diam," kata Rasul. Lalu ditanya lagi, "Apa itu nasihat yang berbicara dan apa pula nasihat yang diam, wahai Rasul?" Dijawab oleh Nabi, "Nasihat yang bisa berbicara untuk kalian itu adalah Al-Quran. Kalian baca, kalian hayati, dan kalian amalkan dalam kehidupan. Itu nasihat. Sedangkan yang kedua, nasihat yang diam itu adalah kematian," kata Rasulullah. Jadi mati itu diam-diam, tidak pernah memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Lalu kematian itu memberitahukan kepada kita, kok? Tidak pernah. Enak. Dia datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Yang tidak perlu salah mengambil konsumen. Kalau waktunya sudah datang, dimanapun kita berada, dimanapun kita akan lari, ya. Kalau waktunya sudah datang, pasti akan dipanggil oleh Allah. Ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyaidah. Kemanapun kamu berlari, dimanapun kamu berada, ya, yang kematian itu pasti akan menunggu.
walaupun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Ya. Kalau waktunya sudah datang, ketentuan itu sudah tiba, ya, sesaat pun tidak pula kita dapat diundurkan. Faiza ja'jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sesaat atau sedetik pun tidak dapat diundur dan tidak pula dapat dipercepat. Begitulah kematian. Kemudian suatu saat Rasulullah pernah juga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa orang yang paling pintar itu Rasulullah? Dan siapa pula orang yang paling bijaksana, kata sahabat. Dijawab oleh Rasulullah, orang yang paling pintar itu kata Nabi bukan profesor, bukan dokter, tapi orang yang paling pintar itu kata Rasulullah adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang paling banyak mengingat, dan orang yang paling bijaksana itu kata Nabi adalah orang yang paling banyak persiapan dirinya untuk menghadapi kematian. Nah itu betul. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, ya, marilah sama-sama kita jadikan, ya, kita yang hidup ini mau'izah atas kematian itu pelajaran yang sangat berharga. Ya, mari sama-sama kita jadikan kematian sebagai universitas dalam kehidupan kita ini. Sebab Bapak Ibu yang kami hormati, sering kita dihadapkan dengan suatu kejadian yang dinamakan dengan kematian. Kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Kita nanti tinggal boleh tahu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah. Lihat tahu, padahal kita mandikan, kita kafani, kita sholatkan, dan kita antarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Dan kita kok tidak tahu kapan giliran kita akan dipanggil oleh Allah. Entah bulan, minggu yang akan datang, bulan yang akan datang, tahun yang akan datang, tidak tahu awak. Itu makanya Rasulullah ingatkan, maka jadikanlah kematian itu suatu pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita berbicara masalah kematian, luar biasa. Ya, ketika kita diambang kematian atau nazak atau sakratul maut, ya, itu kita akan didatangi oleh 4 malaikat. 4 malaikat itu saling bergantian untuk menyampaikan tugasnya. Artinya mana Bu? Kalau kita dalam keadaan sakratul maut, ya, dalam keadaan berpasang kejaran penina, nah itu datang 4 malaikat maut yang akan menyampaikan tugas akhirnya kepada awak. Dan pertama sana datang malaikat yang mengantarkan rezeki kepada awak. Jadi rasaki dan adu di awak tu ada tugas malaikat itu. Ketika kita dalam keadaan nazak itu, sakratul maut itu, hanya jika bakal akhirnya, hai calon mayat, hari ini tidak ada rezeki lain untuk dia, ya, lah habis batinnya, tidak ada lain. Coba contoh, ambil contoh, ketika orang dalam keadaan nazak sakratul maut, coba kira makanan enak gitu ya, makanan lama, ini masuklah ke munculnya, lain masuk tapi sampai aku tuang kau buat, tidak mau sampai ke bawah. Kadang ajinan diagi itu, awinya diagi minum kan, sampai aku tuang kau, bagaru-garu itu. Itu menandakan bahwa rasa kinan diagi Tuhan itulah habibati kepada ya. Atau makunya tidak ada sampai lama rasaki itu kan sampai karang kolampe kepada Allah, kan itu lama. Tapi kalau sampai siku saja lama lah. Disitulah malaikat pemberi rezeki itu memberitahukan kepada akhirnya hariko tidak ada rezeki untuk engkau lah, baik yang ada di dunia belahan barat maupun yang ada di dunia belahan timur, sampai hariko lah rezeki untuk engkau diagi Tuhan. Setelah selesai menyampaikan tugas itu, pahingnya datang malaikat yang kedua. Sama malaikat yang kedua, yaitu malaikat yang mengurus, ya, napas apa. Jadi napas nanguk dan kita anguk dan kini kuah, ada dulu malaikat yang mengurus tiap hari, setiap saat dan setiap detik. Hanya laporkan dulu tugas kawan. Akhirnya, hai calon mayat, sekarang napasmu adalah napas yang terakhir. Setelah itu tidak boleh, hanya laporkan kawan. Ya, setelah itu selesai dia laporkan itu, datang lagi malaikat yang ketiga, yaitu malaikat tentang
mengurus ajal awak, usia awak, ya. Hanya laporkan puluh kepada kecil. Hari ini adalah ajalmu yang terakhir. Batas usiamu sudah sampai di hari ini. Nah, itu laporan. Kemudian yang berapa lagi tadi? 4, tadi yang ketiga. Kemudian yang keempat, malaikat lupa saya. Nah, sampai malaikat itu menyampaikan tugasnya, ya, selesai pergi, baru datang malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid itu tugasnya apa? Mencatat amal baik dan amal buruk. Ketika kita dalam keadaan nazar, yang pertama datang dulu malaikat Raqib, ya. Ayo sampaikan, buka lembaran sejarah hidup kita, mulai dari kita balik sampai detik-detik roh kita akan diambil tadi, itu dibukakan lembaran sejarah hidup kita yang baik, elok, sehingga kita cari orang yang pasang tuh yang akan mati itu kan ada yang senyum-senyum, nah adanya galak-galak, senang hati. Itu ketika itu malaikat Raqib itu menyampaikan, memperlihatkan segala kebaikan awak. Nah, senyum-senyum. Setelah dia selesai menyampaikan, ya, memperlihatkan segala kebaikan kita selama kau, ya, nyupai lole, baru datang si Atid yang selama ini mencatat segala amal keburukan awak, ya. Dalam bahasa sanang menceli tibu yang buruk. Di situ yang sanang tadi meredup menjadi kesedihan. Itu makanya Bu, ketika ada orang dalam keadaan nazak atau pasang kecewa sakratul maut, kadang-kadang matu mencari si katibu. Nah, coba betul matunya tidak akan berkedip dulu. Kadang dia matu kati, ya, kadang menangi deh. Ya bibi mencari orang nampak pasang bayi liran yang matunya lalu pada nampak. Kadang itu salah kaprah itu, ya. Nani tangis sih bukan anaknya lenti boleh ndak, tapi yang mencari segala perbuatan dosa yang pernah dia lakukan semasa hidup. Dicari aja malaikat. Ya, kadang lihat cim atau mencari kata itu. Karena lihat, ya, kadang dicampak-campakan kayak mina, tapi tadi. Ya, segala perbuatan lata bayang narakun. Alas selesai, malaikat itu menyampaikan, memperlihatkan segala keburukannya. Barulah datang Israel, pencabut nyawa. Ya. Malaikat pencabut nyawa mengambil nyawa seseorang itu berdasarkan kepada amal awak. Kalau buruk amal awaknya datang secara menyeramkan, tapi kalau baik amal awaknya datang secara baik-baik dan menyenangkan. Ada dalam buku Ihya Ulumuddin saya baca, ya, ketika malaikat mau datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika itu Nabi Ibrahim keluar rumah, datang ke rumah kembali. Setelah datang ke rumah, didapati seorang laki-laki yang ada di kamarnya. Lalu dia tanya, siapa engkau yang sudah berani masuk ke kamar saya? Jawabannya, saya adalah, ya, utusan dari yang maha pencipta alam. Tak kaji Nabi Ibrahim. Lalu engkau sebenarnya siapa? Saya adalah malaikat maut. Lalu tujuan Anda ke sini untuk apa? Untuk mencabut nyawa saya? Tidak, saya berkunjung ke sini. Jadi tidak mencabut nyawa saya, tidak. Sekarang tolong tampakkan kepada saya, kecil Nabi Ibrahim, bagaimana wajah Anda, ya, ketika Anda mencabut rohnya orang yang beriman. Lalu diperintahkan oleh malaikat maut, silahkan balik punggung, balikkan wajah Anda ke sana. Sekejap pada waktu itu, lalu dibalikkan wajah, ya, wajah malaikat maut tadi. Lalu dia kembali. Setelah itu ditengok oleh Nabi Ibrahim seorang berbentuk manusia, tampan dan harum wajah, harum baunya yang sangat wangi. Lalu ditanya Nabi Ibrahim, apakah ini bentuk Anda, tampan Anda ketika engkau mencabut rohnya orang yang ya, beginilah kan. Ketika engkau mencabut rohnya orang yang tak beriman atau orang yang banyak dosa, bagaimana? Lalu dia balikkan lagi wajahnya. Lalu setelah itu dia putar, tampaklah seorang laki-laki yang sangat menyeramkan, menakutkan sekali. Jadi beginilah gambaran ketika malaikat maut mencabut roh. Jadi sesuai dengan amal perbuatan kita. Kalau malaikat maut mengambilnya, kalau elok perbuatan awak, banyak amalan awak, malaikat maut itu datang bagaikan sebagai seorang pemurah yang tampan,
Tapi kalau jahat perbuatan seseorang, dia datang yang sangat mengerikan. Bapak Ibu yang kami hormati, ketika kematian itu sudah datang, ya, sebaik-baik kematian yang dialami oleh manusia, orang yang beriman, sebagaimana juga dikisahkan ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia menggambarkan sebaik-baik kematian yang dialami orang yang beriman itu setara dengan 300 pedang yang dicincangkan ke tubuh manusia. Nah, itu yang orang yang beriman, Pak. Ya, ini didasarkan kepada ceritanya Nabi Idris alaihissalam. Ya, kita tahu bahwa Nabi Idris adalah nabi yang sangat taat beribadah kepada Allah. Siang malamnya luar biasa ketaatannya kepada Allah SWT. Ya, saking ketaatannya kepada Allah seperti itu sehingga malaikat maut pun ya rindu kepada beliau untuk bertemu dengan beliau. Lalu dia minta izin kepada Allah agar dapat bertemu dengan Nabi Idris. Lalu dipertemukan oleh Allah. Ketika Nabi Idris bertemu dengan malaikat maut, ditanya, siapa engkau? Saya adalah malaikat maut. Ya. Lalu tujuan Anda ke sini untuk apa? Untuk mencabut roh saya? Tidak. Saya diizinkan oleh Allah untuk bertemu dengan Anda untuk melihat ketaatan engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia bermohon kepada Allah dan meminta kepada malaikat maut agar rohnya diambil. Ya. Malaikat maut tidak mau mengambil kalau tidak dengan izin Allah. Lalu dia meminta kepada Allah agar diizinkan untuk mencabut rohnya Nabi Idris. Lalu diizinkan oleh Allah. Setelah dicabut, apa katanya Nabi Idris? Bagaimana Anda merasakan sakit mati? Kata beliau, 1000 kali lipat bandingnya ya dengan binatang yang dikuliti dengan hidup. Nabi itu, coba bayangkan ya, Nabi yang taat kepada Allah, rajin beribadah kepada Allah. Malaikat pun kagum terhadap ketaatan Nabi Idris, tapi dia merasakan kematian seperti apa? 1000 kali sakit daripada ketika binatang dikuliti hidup. Luar biasa. Ada satu kisah lagi ya, Nabi Isa alaihissalam ya, salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada beliau apa? Mampu menghidupkan orang yang mati. Ketika orang kafir termasuk umat beliau mengolok-olokkan beliau, kalau engkau memang seorang nabi, seorang rasul, tolong kamu hidupkan orang yang sudah mati. Lalu siapa mau kamu? Tolong hidupkan Sam bin Nuh atau Sam anak bin Nuh, Nabi Nuh, kata beliau. Lalu mereka pergi ke kuburan Sam bin Nuh, lalu di sana berdoa beliau dengan izin Allah. Sam bin Nuh yang ada di kubur tadi bangkit, hidup kembali, hidup kembali. Ya. Setelah hidup kembali ditanya oleh Nabi Isa, sudah berapa lama kamu meninggalkan alam? Sudah 100 tahun saya meninggalkan dunia ini. Roh saya dicabut oleh malaikat maut, tapi yang rasa sakit mati itu tidak hilang di rongkongan saya. Kata, coba bayangkan, udah 100 tahun beliau meninggal, tapi yang rasa sakit mati itu belum hilang dari rongkongan beliau. Nah, itu makanya, oleh karena itu maka jadikanlah kematian ini sebagai pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita ini. Sebab Bapak Ibu yang kami hormati, kematian itu mengingatkan kepada Allah. Dan pertama sekali kematian itu mengingatkan kepada kita yang hidup ini bahwa waktu ini sangat berharga. Tidak ada seorang pun yang mampu mengingatkan betapa berharganya waktu ini kecuali hanyalah kematian. Hanya kematian. 1 detik kita melalaikan waktu, ini akan menggiring kita ke jurang kebinasaan. Oleh karena itu mumpung waktu masih ada, kesempatan dikasih oleh Allah untuk hidup bagi kita, pergunakanlah waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, kematian ini mengingatkan kepada kita yang hidup bahwa ya, dunia ini tidak ada apa-apanya. Kalau bolehlah dikatakan ya, kehidupan dunia ini bagaikan panggung sandiwara, maka kematian itu adalah akhir daripada segala peran yang kita perankan. Apapun dan siapapun peran yang kita mainkan di atas dunia ini pasti berakhir dengan kematian. Ya, silahkan kita menjadi orang kaya,
berperan sebagai orang kayak tarak galak-galak saya tadi gitu, sanang sih. Tapi ingat, galak dan sanang itu tidak akan selamanya, pasti akan berakhir. Silahkan kita menjadi orang miskin, berperan sebagai orang miskin, menangis tahu nih, ya. Ingat, menangis bukanlah untuk selamanya. Teramat naif rasanya kalau kita menganggap bahwa kita akan hidup selamanya, menjadi orang bahagia selamanya. Begitu juga sebaliknya, teramat naif rasanya kalau kita menganggap diri kita orang yang selalu menderita dalam hidup ini selama. Ingat, hidup ini ada awalnya dan pasti ada akhirnya. Akhir daripada semuanya itu adalah kematian. Kemudian yang ketiga, kematian yang selalu kita lihat yang mengingatkan kepada kita bahwa kita ini tidak memiliki apa-apa di dunia ini. Ingat, ketika roh kita sudah diambil, lalu kita meninggal dunia, lalu dimasukkan ke liang kubur kita, tidak ada satupun benda yang boleh ikut bersama kita. Ingat itu. Tidak ada satupun benda yang boleh ikut bersama kita ke liang kubur, kecuali hanya kain kafan. Tidak ada. Itu masih untung, masih bagus kita itu. Coba kita lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa, cuma tubuh mungil kecil telanjang oleh. Lihat ada bapak-bapak yang lahir pakai baju, tidak ada. Lihat ada ibu-ibu yang lahir pakai serawah, tidak ada. Coba tubuh mungil kecil telanjang oleh. Kembali ke hadirat Allah juga dengan sesuatu yang tak berharga, cuma kain kafan. Cuma kain kafan. Ya, kenapa kain kafan itu kita anggap tidak berharga? Bapak Ibu yang kami hormati, kenyataan yang kita lihat, ya, bagaimanapun banyaknya uang awak, kepeng awak, ya, kain kafan untuk pembungkus badan awak masuk ke dalam kubur itu kadang tidak berpikir awak kembali, itu naruh. Yakin ibu tenang. Ini percaya ibu, itu banyak terjadi seperti itu. Meninggal awak sana membawa kain kafan, sana membelian, ya bawa, sana majelis taklim, sana anak awak segala macam. Padahal itulah banting tulang dari pagi sampai malam, peras keringat dari pagi sampai malam, ya, kumpulkan uang, kain kafan untuk pembungkus badan awak, ya, tidak lebih ke awak kadang-kadang. Ya, jadi kita datang tidak membawa apa-apa dan kembali ke hadirat Allah, ya, juga dengan sesuatu yang tak berharga. Oleh karena itu, maka kematian itu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini, ya, tidak apa-apa bagi kita. Dunia ini tidak kita memiliki apa-apa bagi kita. Kemudian yang keempat, kematian itu mengingatkan kepada kita bahwa hidup ini adalah buat sementara waktu bagi kita. Yakinlah itu. Ketika sapaan Allah sudah datang kepada awak, sadar waleh, ya, sadar. Sapaan Allah kepada awak, jadi kepada awak seseorang, ya, kalau lado yang putih cici atau teguran Allah kepada awak, sebentar lagi kita akan berpisah dengan dunia ini. Lihat kepada gigi awak seseorang, banyak nempai padunan tinggal. Itu merupakan teguran Allah yang besar kepada awak, bahwa sebentar lagi kita akan meninggalkan dunia itu atau akan berpisah dengan apa yang kita cintai. Ya, itu. Kemudian yang terakhir, ya, kematian itu mengingatkan kepada kita bahwa dunia ini sangat berharga bagi kita yang hidup. Sangat berharga. Kalau tidak ada dunia aku lupa bu, akhirat tentu tidak akan kita jalani. Ya, dunia itu adalah sangat berharga bagi kita untuk mengumpulkan segala amal ibadah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Ya, kalau boleh dikatakan dunia ini bagikan ladang pinjaman. Kalau kita seorang petani meminjam ladang orang, kalau kita tidak, ya, laksanakan dengan sungguh-sungguh, ya, kita tanam dengan baik, itu siang dengan baik, tentu kita tidak akan mendapatkan hasil dengan baik. Begitu di dunia kok. Dan dipinjamkan oleh Allah kepada Anda, lalu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya, tentu kita akan merugi di alam akhirat nanti. Ada suatu kisah, sebab kita manusia ini di akhirat itu serba merugi, serba menyesal nanti. Ada satu kisah yang dikisahkan oleh seorang guru pesantren Pakistan. Dia mempunyai murid yang begitu banyak, luar biasa banyak. Pada suatu hari dia bawa murid ini ke suatu tempat bertamasya. Ya. Di dalam perjalanan, dia pandai-pandai berjalan,
dia ingin beristirahat dengan murid. Ya, istirahatnya di dalam goa. Akece guru tadi, wahai muridku sekalian, kita lah jauh berjalan, lah panek kakiku di perjalanan. Tentu kita butuh istirahat. Nanti kita beristirahat di dalam goa yang sedang kita hadapi, guru. Ya, tapi ingat, ketika kita sudah sampai di dalam goa itu nanti, ya, yang di dalam goa itu gelap, tidak ada lampu. Ya, istirahat. Setelah selesai istirahat, silahkan nanti kamu ambil anan teraba oleh tangan kalian, silahkan masukkan, ambil, bawa keluar nanti. Ya, tadi anak murid lah istirahat di dalam sadwala bersama guru. Lah selesai istirahat, lalu tiba perintah Akece guru, wahai muridku sekalian, waktu istirahat sudah selesai. Sekarang silahkan kalian ambil apa yang teraba oleh tangan kalian. Ya, dan lobo juga karung ke dalam, ngisi karung tu padik-padik. Ya, sehingga lah balik ngisi oleh. Ya, nenggak pemali sakete, Akece biarlah dibojo sakete daripada menyasar banyak, aku biar menyasar sakete. Dan sangat pemali bagus ya, biarlah tidak dibau sakete alayong. Sampai tiba di luar kita ke menyasar juga, nah, sama-sama menyasar nanti. Ayolah. Ya, bagi guru, wahai muridku sekalian, waktu istirahat sudah selesai. Silakan, waktu mengambil sudah selesai. Silakan kita keluar. Nah, memang bawa karung lah bungkuk-bungkuk, memang karung keluar. Memang jinjang sekete, lari masuk ke saku. Memang lenggang yang kosong, memang lenggang saya keluar. Ya, lah tiba di luar, Akece guru, wahai muridku sekalian, sekarang silahkan kalau kalian buka apa yang kalian ambil di dalam gua tadi. Silahkan buka, silahkan lihat. Memang bawa karung tadi, salik karung tadi dibuka, lambe-lambe karung, si karung tersarung, terbatu kan kayak gitu. Tapi kalau mah gelap dalam gua. Lalu ketika dibuka, isinya kayak ambil sekarung tadi. Gak ada mati. Bagai cina. Oh di kedenggo karung 10 ke dalam terikan 10 karung ambil tak boleh rendahan. Mana saya nak? Memang bos sakit tadi bagus di kedenggo karung di kawan dan itu tadi yang kan sekarung ambil tak boleh rendah. Ini sangat menyasar kayak yang tak mampu siapa. Akece guru tadi, wahai muridku sekalian, beginilah gambaran kehidupan kita nanti di alam akhirat itu. Banyak amal kita lakukan hanya saja wah. Undi ku sungguh-sungguh dan lebih dulu gua tentu lebih banyak amalan. Nombor sekete tadi bagai undi ku sungguh-sungguh dan serpu kawan dan tu dulu mungkin sebanyak itu pula. Yang banyak sahabat yang tidak mampu amal sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu pun selagi roh masih bersatu dengan jasad kita, selagi kesempatan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mari kita pergunakan dengan sebaik. Sekali lagi kami ingatkan, marilah sama-sama kita jadikan mauizah, pelajaran kematian yang kita hadapi setiap saat, setiap waktu, ya, yang kita dengar. Sebanyak terjadi Pak Ibu. Lado kematian. Nah, mai terbuju di rumah dan baca cerita dunia di luar. Kadang yang kita herankan, Bu, nyu sendiri yang kali kubur, nyu sendiri yang buka apa yang lahat itu ceritanya dua galak-galak. Ini tidak merupakan suatu pelajaran yang berat. Padahal nyu menggali kubur, satu saat nyu akan dikalian kubur sendiri. Amod itulah. Dan mari sama-sama kita jadikan pelajaran yang sangat berharga dalam kehidupan kita untuk menambah keyakinan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya semakin tua kita ini, semakin bijaksana kita di dalam mempergunakan usia kita ini. Alam ini selalu berputar, matahari itu selalu terbit dan terbenam. Waktu terus berjalan, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi waktu itu berjalan. Hari, minggu, bulan, bahkan tahun selalu meninggalkan usia kita ini. Yang semakin hari kita ini bukan semakin muda, tapi sebaliknya yang kita dapati semakin hari kita ini semakin tua kita. Ya, ingat Pak, disadari atau tidak kita sadari, kita yang hidup saat ini sedang antrian panjang bertemu dengan kematian. Kemarin orang tua kita itu, orang tua bapak kita, ya, mana tahu besok, lusa atau tahun yang akan datang kita yang akan meninggalkan alam dunia ini. Ingat Pak, ya, kesehatan itu tidak akan pernah menjamin, ya, panjangnya usia kita. Seperti bapak kita yang sehat, pagi masih, ya, masjid, makan-makan, siang ke ladang, ya, masih sehat. Tapi Allah berkehendak, walaupun sehat, jam 12 Pak sudah dipanggil Allah. Itu makanya kesehatan tidak akan pernah menjamin panjangnya usia kita. Begitu juga sebaliknya,
penyakit apapun yang diderita oleh seseorang tidak pula berwenang untuk memajukan usianya. Coba cari para banyaknya orang yang sakit di rumah sakit kan. Berdua makan basuhan, tapi kini lebih mati lagi. Ya, kematian itu bagikan burung-burung yang berterbangan. Kemarin hinggap di ranting yang satu, besok hinggap di ranting yang lain. Beginilah kematian. Hari ini terjadi di rumah bapak kita ini. Ya, besok, lusa atau bulan depan, tahun yang akan datang, mungkin terjadi di rumah kita. Oleh karena itu sekali lagi, marilah sama-sama kita jadikan mau'izah, pelajaran, universitas yang terbaik dalam kehidupan kita atas kematian. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan, sekedar untuk mengingat-ingatkan kembali. Ya.